Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah dan seluruh para sahabat-sahabat donatur sekalian Baitul Mal Hidayatullah BMH Malang, semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan ampunan, dan juga Allah terima amal ibadah kita semua. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tentunya sahabat sekalian, adalah barang tentu harapan kita sebagai umat Nabi Muhammad ini sampai, ataupun dengan bahasa lainnya bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Karena Ramadan itu adalah bulan yang manakala kita melakukan kebaikan akan dilipat-lipat pahalanya, terutama pada malam Lailatul Qadar nantinya. Maka oleh karena itu perbanyak doa mulai dari sekarang. Kalaulah sekarang masih bulan Rajab Sya'ban, kalau sekarang juga sampai Ramadan, maka banyak doa. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadirin pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah, ada salah satu hal di antara hal-hal yang lain ketika melakukan sebuah ibadah. Ada salah satu item sifat yang sangat mungkin barangkali itu jika kita bisa memilikinya, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Jika satu item sifat itu kita bisa miliki, maka insya Allah kita akan bisa merasakan nikmatnya ibadah, bisa merasakan nikmatnya surga. Apakah itu? Maka item sifat itu adalah istiqamah. Istiqamah. Bagaimana istiqamah itu sebenarnya? Sering mungkin kita dengar kata istiqamah. Apa itu istiqamah? Apakah istiqamah itu sebenarnya, abang, ustaz, kakak, dan lain-lain? Maka saya sempat dulu berdialog dengan salah satu ustadz kami yang namanya Ustadz Abdul Mujib Fahaz. Beliau lulusan Universitas Islam Madinah, membahas tentang istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah itu adalah kondisi di mana ketika saat kita jatuh tidak sampai jatuh ke bawah. Ibaratnya begini, istiqamah itu diibaratkan orang yang menaiki kuda. Orang yang menaiki kuda. Bagaimana posisi orang menaiki kuda? Ke atas ke bawah badan kita. Tidak ada yang namanya naik kuda diam saja. Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Goncangannya harus ada supaya tidak sakit punggung. Maka orang yang istiqomah adalah orang yang seperti naik kuda, kata beliau. Bagaimana maksudnya? Iman itu, saudara-saudaraku, hatta siapapun orangnya, kiai ustadz pun, tetap ada yang namanya dalam iman yang tinggi, dalam iman yang rendah. Makanya ada hadis, al-iman yazid wa yanqus. Iman kadangkala tinggi, kadangkala rendah, dan semuanya itu pasti ada, tanpa terkecuali. Tentunya Nabi Muhammad adalah makhluk yang beda, tidak termasuk pada makhluk-makhluk seperti saya dan kita ini. Maka kalau orang bisa istiqomah, turunnya iman tidak sampai turun ke paling bawah. Itu kalau orang yang memiliki istiqomah. Ketika turunnya iman tidak sampai turun bawah, maka bisa kita bahasakan, kalau kita memiliki istiqomah, seturun-turunnya iman kita, maka senaik-naiknya imannya orang yang tidak punya istiqomah. Bagaimana cara meraih istiqomah ini? Nah, bagaimana cara kita mendapatkan istiqomah ini? Tentunya istiqomah itu kita dapatkan dengan cara pertama niat kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah Azza wa Jalla.
karena Allah yang memberi. Kemudian yang kedua, usahakan. Kita mengusahakan hal tersebut. Istiqomah namanya. Jadi jangan sampai ada bahasa istiqomah itu terus dikerjakan. Tidak seperti itu. Tapi usaha untuk mengerjakan kebaikan itulah istiqomah. Contoh misalkan, hari ini kita jamaah terus. Hari ini kita usaha terus jamaah. Besok jamaah. Hari ketiga jamaah. Hari keempat kita bolong tidak jamaah zuhurnya, asarnya. Karena ada acara katakan. Apakah kita batal istiqomah kita? Belum tentu. Barangkali di hari keempat kita sudah usaha sedemikian rupa tapi tidak ditakdir jamaah, maka itu tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Layaknya perempuan misalkan. Perempuan ngaji tiap hari, mengaji tiap hari, kemudian datang darah haid, menstruasi. Tidak mengaji. Apakah batal istiqomahnya? Tidak. Tidak batal. Karena dia ingin mengaji, tidak bisa. Disitulah istiqomah adalah sesuatu yang kita usahakan, bukan sesuatu yang kita kerjakan. Maka niatkan ini, niatkan. Salah satu yang perlu kita contoh dalam sebuah keistiqomahan, ada sahabat Nabi itu yang bernama Sauban. Tidak terkenal namanya. Tapi sahabat ini pernah dicari oleh Rasulullah karena saking istiqomah sholat berjamaahnya. Hadirin sekalian, Sauban ini adalah sahabat Nabi, awalnya budak yang Rasulullah bebaskan dari perbudakan, kemudian mengabdi kepada Rasulullah. Dikenal dengan Sauban Maula Rasulillah. Sauban pembantunya Rasulullah. Sauban hambanya Rasulullah. Jadi kesehariannya itu mengabdi kepada Rasulullah, mengabdi terus, mengambilkan air, menyiapkan waktu, menyiapkan tempat sholatnya Rasul, menyiapkan ini dan itu. Bahkan sampai begini, Rasulullah itu dulu pernah pergi ke kamar mandi, tidak ada air di sana, Sauban dengan respeknya Sauban mengambilkan air, ditaruh. Itulah sifat Sauban. Terus berdekatan dengan Rasulullah. Bahkan pernah itu Sauban ini tiba-tiba sakit, tidak kelihatan. 2 hari apa 3 hari begitu. Sampai-sampai Nabi bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu tidak lihat Sauban? Kemana Sauban? Kok saya sudah beberapa hari ini tidak melihat Sauban? Katanya. Tidak tahu ya Rasul. Kemudian ada temannya mengatakan, Sauban sedang demam ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bergegas melihat sahabat tercintanya, Abu Bakar, ayo ikut saya ke rumahnya Sauban. Ke rumahnya Sauban, ikut saya. Sepertinya dia sedang sakit. Jalanlah Sauban, jalanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Sauban. Berjalan sampai ke rumahnya, kemudian manggil salam, Assalamualaikum. Bergetar hati Sauban. Karena familiar suara yang ia dengar, yakni suaranya Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam ya Nabi Allah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibuka pintu dengan wajah yang agak masam. Sauban duduk tersimpuh di kasurnya. Wahai Sauban, kenapa dirimu? Kata Rasulullah. Sauban berkata, ya Rasulullah, aku tidak demam, aku tidak sakit. Kata Sauban. Lantas kenapa? Aku ini ya Rasul sedang dilanda kecemasan yang sangat besar. Hal yang bisa membuatku tidak enak badan itu ada 2 ya Rasul. Pertama adalah ketika aku tidak bisa melihatmu 1 hari penuh. Maka tatkala aku tidak melihat wajahmu ya Rasul, aku merasa tidak enak badan. Saking cintanya Sauban kepada Rasulullah. Yang nomor 2, ketika ingatanku ada bagaimana nanti di akhirat. Ketika Rasulullah sudah diangkat oleh Allah ke surga, bergabung dengan nabi-nabi yang lain, aku ada di mana? Kata Sauban, aku ada di mana? Apakah aku masih bisa bertemu dengan Rasul? Atau malah aku ada di neraka? Al-'iyadz billah. Maka tersenyum Rasul. Masya Allah. Tersenyum Rasul. Terharu mendengar ucapan Sauban ini. Terharu mendengar ucapan Sauban. Karena sebegitunya cintanya. Sauban, tenang. Kamu bersamaku di dunia dan di akhirat, kata Rasul. Sejak saat itu Sauban
bangun dari tempat tidurnya tersenyum gembira karena dijamin oleh Rasulullah, Thauban akan menjadi sahabatnya di dunia hatta akhirat. Bagaimana misalkan ini kita terbayang-bayang Rasulullah mengatakan, wahai dirimu pemirsa UB TV, kamu akan bersamaku di akhirat kelak. Insyaallah, betapa bahagianya hati ini, ada jaminan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, kenapa Thauban itu sampai sebegitunya? Kenapa Thauban sampai dijamin istiqomah? Ingat, Thauban tidak pernah absen dari sholat berjamaah, saudaraku. Tidak pernah absen, tidak pernah absen. Bahkan gara-gara Thauban ini ada salah satu ayat yang turun sebab Thauban ini. Sebab Thauban ada ayat yang turun. Jadi ayat itu, Al-Quran itu turun, ada ayat yang turun karena sebuah problematika. Ada ayat turun karena sebuah kisah yang ingin diceritakan. Maka tatkala itu, karena saking terharunya Nabi, beberapa saat kemudian ada ayat yang turun yang mengatakan orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasulullah, ia kelak akan bersama Nabi di akhirat. Karena Thauban, alasannya karena Thauban. Maka itulah kalau kita cinta kepada Nabi. Tentunya tidak hanya sekedar cinta yang ada di pikiran, yang ada di hati, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan. Bersolat, Nabi memerintahkan solat, solat. Nabi menganjurkan zakat, zakat. Nabi menghimbau untuk sedekah, sedekah. Nabi menghimbau untuk membahagiakan sesama muslim, bahagiakan sesama muslim. Kerjakan semua amal ibadah Nabi ini. Sampai suatu ketika juga Thauban ini, ingat tadi saya bilang apa? Thauban tidak pernah absen salat berjamaah. Sekali absen, Thauban meninggal dunia. Suatu subuh kala itu, Allahu alam tahun berapa, suatu subuh kala itu Thauban tidak hadir di salat subuh. Nabi sudah siap-siap. Jadi Thauban ini sebenarnya, Thauban ini setiap datang ke masjid selalu datang di awal, selalu datang di awal dan diam di pojok kanan. Tempatnya Thauban. Memang seperti itu tempat Thauban. Selalu datang sebelum sholat jamaah, sebelum adzan, duduk di pojok kanan depan. Itulah Thauban, ciri-cirinya. Dia bukan duduk di depan untuk mojok apa, tidak, tapi duduk di pojok karena biasanya di pojok itu tidak banyak bersinggungan dengan manusia. Thauban khusyuk, diam. Maka kita nanti kalau datang ke masjid katakan, tentukan saya mau duduk di mana ya kira-kira, seperti itu. Duduk di tengah kah, di samping kanan, samping kiri, tidak apa-apa, dimanapun itu. Datang sebelum azan, datang sebelum iqamah dan lain-lain. Kita tidak apa-apa. Istiqomah di tempat ini. Barangkali di tempat itulah kita mendapatkan berkah, di tempat itulah mendapatkan hidayah dan seterusnya. Jadi bagaimana tadi saya bilang? Thauban datang sebelum zuhur, sebelum azan, duduk di pojokan sana. Itulah ciri khas Thauban. Kemudian setelah Thauban terkenal tempat duduknya di pojok kanan, terkenal untuk tidak absensi sholat jamaah, maka di suatu subuh tadi Thauban kemudian tidak ada. Tidak ada Thauban. Hilang, tidak ditemukan. Mana Thauban? Kata Nabi. Tidak ada. Kemudian ditunggulah oleh Nabi, ditunggu sampai matahari akan terbit. Sampai matahari terbit, hampir mau terbit, hampir hilang waktu subuh. Apa yang diputuskan? Nabi terus sholat subuh, meninggalkan Thauban. Sholat subuh tidak ada. Nabi bertanya, Thauban di mana? Thauban di mana? Karena orang yang sering dekat dengan kita, pasti kita akan ingat. Pertama kali kita akan ingat. Sehingga karena Thauban dekat dengan Nabi, tidak ada, ditanya, Thauban di mana Thauban? Kan begitu. Ditanya ternyata Allah sudah mau habis waktu subuh, Nabi melanjutkan. Karena Nabi menunggu Thauban. Khawatir Thauban tidak sholat subuh, kata Nabi. Nabi mengimami sholat, setelah sholat bertanya, Thauban kemana lagi? Kemarin sudah tidak ada, sekarang tidak ada lagi, katanya. Lantas tidak ada jawaban dari para sahabat, tidak ada yang tahu kemana. Kemudian bergegaslah Nabi
dengan Abu Bakar, lagi-lagi bersama Abu Bakar. Bersama Abu Bakar, Nabi menuju rumahnya Thauban yang jaraknya 3 kilo jauhnya dari masjid. 3 kilo jauhnya. Setelah sampai, Assalamualaikum. Salam, Nabi berkata. Dijawab, Waalaikumsalam. Dan yang menjawab bukan Thauban lagi, tapi istrinya. Ternyata Thauban sudah meninggal dunia kala itu. Subuh itu Thauban sudah meninggal dunia. Di mana Thauban, kata Nabi? Karena Nabi belum tahu. Laqad tuwuffiya. Suamiku sudah meninggal ya Rasul, kata istrinya. Laqad tuwuffiya. Suamiku sudah meninggal ya Rasul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi mendoakan, Thauban mendoakan. Lantas ada perkataan Nabi yang bertanya kepada istrinya, apakah ada sesuatu hal yang aneh terhadap suamimu ketika saat ingin meninggal? Difikirlah oleh istrinya, apa ya yang aneh? Tidak ada yang aneh wahai Nabi. Hanya saja ada itu 3 kalimat yang aku tidak mengerti ketika suamiku ingin meninggal. Ada 3 kalimat yang aku tidak mengerti ketika ia mengucapkannya. Apa itu? Famadzak, apa itu? Kenapa tidak lebih jauh? Kata Thauban sebelum meninggal. Yang nomor 2, kenapa tidak yang lebih baru? Yang nomor 3, kenapa tidak semuanya? Lantas Nabi tersenyum. Kamu ingin tahu artinya itu apa? Maka istrinya berkata, menjawab, iya Nabi, aku ingin tahu. Katanya. Nabi berkata, memberitahukan kenapa tidak lebih jauh. Maksudnya adalah kenapa jarak dari rumah ke masjid tidak lebih jauh lagi. Karena sahabat sekalian, ketika sakaratul maut itu sudah datang, ketika jiwa, ketika ruh sampai kerongkongan, Allah lihatkan tempat kita di mana. Tempat kita di mana Allah perlihatkan. Kita di surgakah? Kita di nerakakah? Berapa amal kitakah? Kita dilihatkan oleh Allah. Maka kenapa tidak lebih jauh? Maksudnya rumah ke masjid kenapa tidak lebih jauh? Kata Nabi. Yang nomor 2, kenapa tidak yang lebih baru? Jadi kebiasaan Thauban itu, akhi fillah, kebiasaan Thauban itu ketika pergi ke masjid selalu menggunakan 2 baju. Satu yang di dalam yang lebih baru, satunya yang lebih jelek di luar. Karena dingin. Maka suatu ketika dalam perjalanan dia bertemu dengan seseorang. Bertemu dengan seseorang, baju yang di luar diberikan kepada yang ditemukan dia, kepada orang yang bertemu dengannya di jalan. Kenapa tidak lebih baru yang aku berikan? Kata Thauban. Karena sedekah itu sebenarnya sedekah yang mendapat pahala yang besar adalah sesuatu yang sangat kita sayangi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata ayat Quran begitu. Jadi kalau kita memiliki sesuatu hal yang kita sayangi, suatu hal yang bagus, baik, baru, sedekahkan, itu pahalanya besar. Karena kita melawan emannya kan begitu. Maka sesuatu yang kita emani, kita sedekahkan, itu besar pahalanya. Kenapa tidak yang lebih baru? Kata yang ketiga, kalimat yang ketiga yang diucapkan Thauban adalah kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Jadi dulu ketika zaman hidup itu, ketika masih hidup, Thauban itu suka bersedekah, gemar memberi kepada sesama. Jadi ketika saat itu, kenapa tidak semuanya aku sedekahkan? Kenapa hanya setengah-setengah saja? Itulah ketika sakaratul maut. Sakaratul maut ditampakkan semuanya. Maka harapan-harapan kita, semoga apa yang ditampakkan kelak ketika kita meninggal dunia, surga. Ketika kita mau diambil rohnya,
bahagia yang ditampakkan. Sehingga ada orang meninggal, kondisi mulutnya tersenyum. Karena dia tahu bahwasanya surga yang akan menjadi tempatnya. Abang Ustaz, bukankah sakit ketika ruh dicabut itu sakit? Kenapa masih bisa tersenyum? Maka ada jawabannya itu. Sesuatu yang sakit kemudian bergabung dengan sesuatu yang indah, maka yang sakit akan kalah. Ibaratnya begini sudah. Ibaratnya begini, kita punya pasangan. Saya laki-laki punya pasangan perempuan. Saya sayang pada pasangan saya. Si pasangan saya mencubit saya. Bukankah ini sakit? Tapi saya tetap bisa tersenyum karena saya sayang kepada dia. Sama, mencabut ruh, tercabutnya ruh itu sakit, sangat sakit. Tapi surga di depan mata kita sudah terbayang, sangat senang sekali kita rasakan. Maka kalahlah ruh saat mencabut. Kalahlah rasa sakit yang saat ruh kita dicabut. Kalah oleh pemandangan surga yang begitu indahnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka keistiqomahan Thauban ini dalam melakukan ibadah patut kita contoh. Keistiqomahan Thauban dalam melakukan perkara baik, melayani Rasulullah, melayani ustaz, melayani kedua orang tua, patut kita contoh. Karena dengan khidmah yang seperti itu memberikan dia keistiqomahan, dan keistiqomahan memberikan dia ke sebuah istimewaan. Sebuah istimewa didapat. Sehingga kalau kita pernah mungkin mondok dulu, ada bahasa yang namanya al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik dari 1000 keunggulan, dari 1000 karomah, dari 1000 keajaiban. Istiqomah itu lebih baik. Maka doa Allahumma staqim, Allahumma staqim. Maka ada itu suatu doa di Quran, Allahumma la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Kalaulah memang aku ditakdirkan sendiri dalam hidupku, maka semoga kesendirian itu di jalan Engkau. Jika kesendirian itu membawaku pada kebaikan, maka aku ikhlas. Tapi mohon, jika aku tidak dalam kesendirian, jika di dalam kesendirian tadi melakukan keburukan, maka saya mohon kepada Engkau ya Rabb untuk hindari aku dari kesendirian. Istiqamah solusinya. Semoga apa-apa yang kita dapatkan pada hari ini, pada kesempatan kali ini, mendapatkan banyak perubahan. Kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita sampaikan, berkah kehidupannya. Semoga setiap apa yang kita lakukan diberikan pertolongan oleh Allah, kemudahan oleh Allah. Ingat, istiqomah seperti Thauban, dermawan, memberi sebelum terlambat, selalu beribadah jamaah kalaulah bisa, karena hal itu yang nantinya akan kita rindukan ketika akhirat, ketika dunia akhirat meninggal sudah ada dalam kehidupan kita. Sekian, semoga semua ini barokah apa-apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan mulai dari huruf ayah dan lain-lainnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa kana al-insanu dha'ifa, itu keluputan dari saya yang lemah. Saya Wahyu Ainul Yakin mengucapkan barakallahu fik, marhaban, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.